Halo, selamat sore. Hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya dengan kita semua Cikmat Live pada sore hari ini. Kita bikin bulan Juli ini ya. Ternyata bulan Juli ini benar-benar sekarang kita masuki era new normal. Kan kemarin Juni tuh masa transisi nih. Jadi dengan new normal ini kita semoga semakin semangat. Dengan dengerin acara fashion, mungkin kita udah bisa keluar sedikit-sedikit ketemu teman gitu ya, tapi tetap harus jaga jarak dan pakai masker atau face shield nih seperti kita nih. Kita sore ini acaranya berjudul Fashion Evolution Timeless Batik Across Generation. Kenapa cross generation ya? Kayaknya menarik banget nih. Saya sore ini ditemanin lagi oleh Mas Yudi. Hai. Yang waktu lalu 2 mingguan yang lalu apa ya Mas ya? Kira-kira kita bikin acara tenun nih gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat nonton, kita ada loh di IGTV-nya ya untuk tenun itu. Bagaimana style tenun. Jadi tolong diintip ya IG-nya Cikmat. Nah, Mas Yudi dan Patricia yang sangat berbeda jauh generasinya. Nah, makanya benang merahnya di sini adalah batik, timeless batik yang batik adalah salah satu our treasure, Indonesian treasure ya, kain yang Indonesian treasure. Oke. Nah, mungkin saya akan nanya dulu nih Mas Yudi ya. Mas Yudi, mungkin saya cerita sedikit Mas Yudi ya. Kan Mas Yudi kan banyak berkecimpung di tahun 80-an ya, era 80-an. Aduh Mas Yudi. Di tahun 80-an itu saya juga masih SD. Wah, ketahuan umur SD, SMP gitu ya Mas ya. Nah, bagi saya pribadi itu dulu waktu tahun segitu tuh, zaman itu tuh saya terus terang belum tertarik dengan batik ya Mas ya, mungkin karena masih kecil. Jadi pakai batik tuh ya cuman buat seragam. Lalu ngeliat batik itu kok banyak kan dipakai buat daster gitu, maaf loh Mas, tapi memang itu dulu saya melihatnya gitu. Atau kalau enggak memang ibu-ibu yang pejabat, yang acara penting banget, pokoknya ibu-ibu yang sanggulan gitu ya Mas ya, kayaknya image saya tuh seperti itu gitu sebagai anak sekolah waktu itu gitu ya Mas ya. Nah mungkin saya tuh baru mencintai batik, ternyata batik itu sangat unik dan motifnya bagus sekali. Saya sungguh malah sangat cinta pada batik itu tahun 2000-an Mas. Jadi syukurlah ya. Setelah saya lulus, saya kerja itu baru dan saya juga pernah bikin brand batik juga gitu, karena saya ingin menampilkan batik itu secara edgy dan unik gitu, karena saya suka yang something unik dan mix match yang lucu gitu. Jadi malah dari yang tadinya image saya gitu, malah saya cinta banget gitu sama batik, sampai sempat bikin brand. Iya. Nah Mas, tapi sekarang saya mau nanya nih Mas, di era 80-an itu kira-kira pandangan masyarakat sebenarnya di luar saya nih ya. Bagaimana Mas tentang batik itu sendiri? Ya, tahun 80-an memang seperti Mbak Sania yang punya image bahwa batik itu memang hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, acara khusus ya. Dan yang tadi batik untuk daster. Karena ibu-ibu semua kan enak pakai batik daster gitu ya. Nah, era itu memang seperti itu ya. Dan batik itu hanya untuk pakai kain ya, acara formal. Kemudian kalangan-kalangan yang akan ada acara-acara misalnya upacara pengantin dan sebagainya. Memang benar banget di era tahun 80-an memang itu ya, masih Mas, seperti ya? Itu ya. Jadi nggak salah. Nah Mas, kalau gitu bagaimana batik di dunia fashion pada tahun 80-an itu Mas? Ya, karena image-nya seperti itu ya tadi. Jadi waktu tahun 80-an itu Ibu Marta punya mimpi seperti Mbak. Ibu Marta Tilar ya? Ibu Marta Tilar
mempunyai mimpi seperti Mbak Sania, bagaimana batik ini bisa menyebar luas sehingga batik ini bisa menjadi sesuatu kebutuhan yang tidak hanya pakai daster dan acara pengantanan. Jadi kami dengan beberapa desainer ya, beberapa desainer ini ya, dan Ibu Marta ini ya, misalnya ada Intan Yunas, Oh ada iya Dia iya iya. Supasa, ada Edo ya, itu Oh. ada Oh, Edward Huta Intan Barat Yunas, kan gitu ya? ada banyak banget, ada 12 atau 13 Oh iya iya. waktu itu ya. Dan akhirnya kita membuat lomba cipta busana Indonesia supaya anak-anak yang muda-muda itu bisa mencintai, karena desainnya kan muda-muda, dia melihat batik, tenun dan sebagainya untuk dibuat ready to wear sampai ke evening gown. Jadi sebenarnya udah mulai dari tahun 80-an ya Mas ya? Akhirnya kita bikin buku ya, semuanya ini dibukukan oleh Ibu Marta supaya Coba dikasih lihat beberapa yang bagus. Aduh sampai jebol gitu Mas, saking Tahun lamanya. 80. Saking lamanya ya. nih ya, ada ini ya. Coba Ini dikasih lihat yang dibuka mungkin banget. yang lebih jelas Mas, yang salah satunya. Misalnya Kak. Nah itu semua formal ya Mas ya? Ada formal, kebanyakan formal, tapi memang dibuat dari formal sampai daily wear. Tapi dibukukan ini tahun 84. Nggak kelihatan Mas, itu teman-teman supaya lihat Mas. Oh, iya, Tapi ini itu bukunya nggak ya. kelihatan. Dibuka gitu Mas, majalahnya. Nah, Betul Pak. Lagi. Ya. untuk kayak busana ke kantor segala udah common belum ya Mas? Waktu itu kayaknya belum ya. Ada juga, Udah ya? udah, tapi ya itu lagi dikenalkan. Jadi mimpinya seperti Mbak. Oh ya, Itu. jadi tapi belum begitu. Belum begitu. Dengan Ya. buku-buku seperti ini, Ibu Marta dan para desainer ini tadi menginginkan batik itu menjadi masyarakat banyak dan dibutuhkan hari-hari Iya. dan juga spesial. Gitu. Ya. Itu yang mimpi Ya, kita jadi bareng ya. bagus sekali ya. Cinta Ya. budaya Nah, batik. jadi desainernya siapa aja Mas? Coba yang mulai dari era 80-an, jadi Mas Pak Misalnya Iwan ya, Tirta. dulu tuh Iwan Tirta. Oh ya, Itu. Iwan Tirta udah di itu Batik- sih Mas batik. Iwan Tirta timeless juga itu. Iya. Across generation. Ya, Iwan Tirta itu batik yang klasik, tapi permodernnya dengan motif-motif dibesarkan, kombinasi warnanya berbeda-beda. Ya, misalnya contohnya, nih, ini ya. Jadi kan, tapi tetap untuk formal Ya. kan ini, ya. Cantik sekali ya. Memang batik itu sangat cantik sih. It's Kemudian our treasure. internasional. Nah, ini Hari Darsono, Ya ya. ya. Tahu kan Hari Darsono ya? Tahu ya teman-teman semua Hari Semua Darsono, siapa orang yang nggak tahu, kenal tahun 80-an itu banget. Hari Ya, Darsono. Batik tapi formal ya. Hari Darsono, Iwan Tirta. Masih eksis itu kalau sekarang Mas Hari Darsono, sampai ya, sekarang, memang ya. eksis dan sekarang colorful sekali ya karyanya Mas Ini Hari karyanya Darsono. misalnya. Ya. Ya, selalu pakai topi. Bulu-bulu, ini uniqueness dari Ya. sampai sekarang ya, pakai topi dan sebagainya. Sangat Nah, ini elegan. Batik Go Internasional untuk Presiden Ronald Reagan. Oh, keren ah, sekali. Ini kolaborasi antara Iwan Tirta dan Mas Prayudi. Oh, ya ya Jadi, keren banget. batiknya dari Mas Iwan Dan itu Tirta. dihadiahkan ke Ronald Reagan Iya, ya. waktu kunjungan ke sini. Jadi tujuannya memang sudah waktu itu sudah go internasional. Ya. Kemudian ya ini Prayudi, tadi sudah almarhum ya. Dan selain Prayudi, Iwan Tirta, Hari Darsono juga ada Ardianto dulu dari Jogja, dan juga Amri Yahya. Amri Yahya itu dari Asri membuat batik-batik yang lebih kontemporer. Oh, jadi udah Waktu mulai itu kontemporer sudah- ya Mas ya? Sebetulnya sudah mulai itu, karena ya era itu adalah era untuk memperluas. Ya. Ya, Ya keren sekali. Ini ya uniknya Iwan Tirta ya, gede-gede dan bagus banget. Ya, klasik ya Mas. Iya. Karya Edo Huta Barat tetap yang klasik dan untuk evening gown. Mas Edo Huta Barat sampai sekarang tuh keren banget. Saya Iya. salah satu yang Anunya ya. fans beratnya tuh. Sampai Edo. sekarang eksis terus Iya. kan?
Dan dia juga Dan membuat sekarang? batik-batik yang modern juga ya. Modern, Tapi waktu unik, itu tapi batik- sangat unik tapi sangat elegan ya. Wah, luar biasa. Iya, jam terbangnya luar biasa. Iya. Nah, kita Yunas, nah lukis Pak. Tetap semuanya waktu itu tahun 80-an gaun-gaun yang panjang, elegan dan warna-warni. Nah, itu kira-kira ya desainer-desainer yang memang tahun 80-an sudah ingin mencintai Indonesia dan menyebarluaskan dengan masing-masing bisnis karya. Itulah. Wah, seru banget ya memang. Jadi kita lebih bagi teman-teman, kita kan nih 3 generasi nih ya. Bagi temannya Mas Yudi mungkin bisa menostalgia. Nostalgia ya waktu itu ya. Dengan zaman kehebohan zaman Kehebohan, 80-an gitu. Sehari itu bisa 60 sampai 100 model fashion show. Wow, Jam 10 lebih hebat dari sampai jam sekarang 10 ya. Malam Wow, berhari. hebat sekali ya. Hari selama seminggu. Wow. Saking kepengennya untuk menyebarluaskan. Nah, itu sekarang bibitnya dan sekarang berkembang dan sekarang menelorkan salah satunya Hebat jadinya. generasi Yang milenial. Jreng jreng jreng. Teman-teman, ini adalah Patricia Andriani, seorang young designer lulusan NAFA Singapura ya. Lulus tahun 2016 ya, Pat. Betul. Jadi mulai bikin brand tahun 2017, Iya. brandnya atas nama sendiri Patricia Andriani. Nah, mari kita sekarang beralih ke milenial, ngobrol dengan Terbang. Mbak Patricia. Patricia sebagai generasi milenial ya, kan apa alasan kamu memakai batik gitu ya, dan kenapa kok kamu sebagai generasi muda tertarik memasukkan batik sebagai bagian dari rancangan kamu? Ya sebenarnya motif batik itu kalau kita explore lebih banyak lagi, motif-motifnya tuh sekarang cenderung lebih modern juga gitu. Dari segi warna lebih cerah, cocok banget buat anak-anak muda gitu kan. Terus dari segi motif udah jarang banget kayak ngeliat motif Garuda gitu kan, motif burung merak gitu yang kebapak-bapakan banget. Sekarang kan banyak banget motif yang lucu-lucu, bahkan ada batik yang motifnya gajah gitu kan, itu kan lucu banget buat anak-anak, sampai anak kecil pun pasti bisa pakai. Nah itu yang sebenarnya aku pengen explore sih gitu, gimana caranya batik ini diubah sedikit pandangannya untuk masyarakat muda. Jadi kesannya tuh nggak baju kondangan banget gitu ya, nggak baju kondangan, nggak dipakai ibu-ibu pejabat gitu kan. Sehari-hari mau ke kantor, mau ke mall pakai batik sekarang kayaknya udah common. Oke juga Iya, gitu ya. udah common Bagus karena banget intinya, ya. banyak banget yang bikin batik jadi ready to wear gitu. Dan aku juga pengen mengeksplor hal itu sih. Jadi lebih banyak lagi jadinya masyarakat yang lebih tahu akan batik gitu. Oke, very bagus banget, very noble. Ya. Melestarikan Idenya melestarikan budaya kita ya, Patricia, very good. Nah, apakah di rancangan kamu tuh kamu pakai batik dari macam-macam daerah atau bagaimana? Apakah gimana? Sebenarnya di brand aku fokusnya kebanyakan aku pakai batik dari Lasem gitu. Kalau yang belum tahu Lasem itu di mana, itu kota kecil dari Semarang, mungkin sekitar 2-3 jam gitu. Jauh juga ya? Iya, Lumayan jauh ya, naik jadi apa tuh, naik mobil ya? naik mobil, harus naik mobil, jalan dong ya. Oh, nggak bisa naik kereta? nggak bisa. Oh, tuh harus. Salah satunya cara cuma naik mobil. Oh, Jadi tuh waktu itu Lasem itu sempat disebut the forgotten heritage karena dia hampir dilupakan. oh ya? Saking jauhnya mungkin kali ya. Jadi, tapi I always love Lasem sih. Iya. Kan dia cantik. Dan alasan aku kenapa aku pakai batik Lasem karena dia merupakan salah satu desa batik yang masih menggunakan batik tulis di semuanya, di semua batik-batiknya. Semuanya batik tulis. Jadi kalau ke Lasem itu nggak bakal ketemu yang namanya batik cap, nggak bakal ketemu apalagi batik print. Tapi betul banget itu. Iya. Kita sebagai pencinta batik ya, kalau denger print Print. itu Iya. sakit hati Iya, rasanya. benar, Kasihan benar. sekali kalau apalagi kalau tahu mereka cara membuatnya ya. Iya, iya. Apalagi yang lawas-lawas ya. Iya. Patricia coba Kayak ini misalnya- kita ada. Kayak misalnya ini Oh, kan itu Lasem. ini kan kain klasik dari Lasem gitu. Kayak gini. Kan ini motifnya padat banget ya. Gitu. Iya, ini bisa di zoom nggak? Ini nih kan motifnya cecek-cecek ini. Iya, waktu pecah.